Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik Mas, Mbak, berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika. Masih ingat, slogan kita? Matematika easy. Oke, di sini kita akan membahas mengenai materi lingkaran dan juga busur lingkaran. Nah, materi ini merupakan materi matematika di kelas 11. Oke, selanjutnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Bagas Adianto dengan NIM 230809012. Oke, kemudian apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini ada pendahuluan, kemudian busur lingkaran, sudut pusat, sudut keliling. Nanti kita akan bereksplorasi dan juga berteknologi. Oke, pasti Mas Mbak semakin penasaran. Mari kita mulai. Oke, kita akan, mengenal dulu namanya mercusuar. Oke, mercusuar ini ada sebelum adanya GPS. Kalau sekarang kan kita mengenal GPS ya, Global Positioning System. Nah, sebelum adanya GPS, masyarakat terdahulu itu menggunakan mercusuar. Terus kegunaannya apa sih? Nah, kegunaan mercusuar ini dibangun untuk menolong kapal bernavigasi sehingga tidak menabrak karang. Daerah yang diterangi oleh lampu mercusuar, di sini terlihat ya lampunya, itu berbentuk lingkaran. Kapal bernavigasi dengan memanfaatkan perhitungan sudut yang akurat sehingga dapat berlayar dengan aman. Jadi mercusuar ini adalah salah satu pemanfaatan dari konsep lingkaran agar kapal itu bisa berlayar dengan nyaman tanpa menabrak karang di laut seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, nah selanjutnya kita akan mengenal elemen dari lingkaran nih. Salah satunya adalah busur lingkaran. Pasti Mas, Mbak, sudah nggak asing ya dengan busur lingkaran. Nah, di sini, eee, busur lingkaran itu merupakan bagian dari lingkaran. Busur yang lebih kecil disebut dengan busur minor. Nah, di sini ditunjukkan dengan busur yang berwarna biru ini. Kemudian, eee, bagian yang lebih besar disebut dengan busur mayor. Nah, di sini busur mayor ini dia yang lebih lebih besar atau ditunjukkan dengan warna warna merah ini. Kemudian, jika hanya disebutkan kata busur saja, tidak ada keterangan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah busur busur minor yang biru ini. Oke, kemudian, busur minor ini dia kita simbolkan dengan busur BC ya. Nah, di sini ini adalah simbol dari busur BC. Nah, besarnya busur BC ini ditentukan oleh besarnya sudut BAC. Oke, ada B, ada A, ada C. Jadi, besar sudutnya adalah sudut sudut alfa ini. Oke. Kemudian titik A ini adalah titik pusat lingkaran. Dia berada tepat di tengah lingkaran. Kemudian itu adalah, pengenalan mengenai busur lingkaran. Nah, sekarang oke, kita akan mengenal namanya sudut pusat. Apa sih sudut pusat itu, Mas, Mbak? Oke, jadi di sini, sudut A, oke, sudut A ini, alfa ini disebut dengan sudut pusat yang menghadap pada busur busur BC. Oke, kita masih ingat tadi ya, busur BC adalah busur yang ini. Jadi alfa ini dia menghadap ke busur busur BC. Nah, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Oke, jadi ini titiknya ini terletak pada pusat pusat lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini dari titik pusat ini ke titik B, kemudian titik pusat ke titik C ini dinamakan dengan jari-jari jari lingkaran. Nah, jadi otomatis, sudut A ini dia dinamakan dengan sudut sudut pusat. Oke. Oke, kemudian, ada lagi nih Mas, Mbak, yang dinamakan dengan sudut keliling. Oke, sudut di sini disimbolkan dengan theta ya, sudut theta ini dia dinamakan dengan sudut keliling yang menghadap pada busur BC, oke. Menghadap pada busur busur BC, ini adalah busur BC-nya, jadi sama-sama dia menghadap ke busur busur BC. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran, oke. Bisa terletak jadi
dia bukan terletak pada pusat ya, tapi terletak pada lingkaran. Itu disimbolkan dengan titik M. Oke, dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Oke, jadi jarak M ke B, kemudian jarak M ke C ini dinamakan dengan tali busur. Nah, oleh karena itu sudut theta di sini dia adalah sudut sudut keliling. Oke, jadi nanti Mas Mbak sudah tahu ya. Nanti silakan diamati, dipahami perbedaan antara sudut keliling dan juga sudut pusat. Nah, silakan disimpulkan. Kemudian kita akan bereksplorasi. Nah, eksplorasi di sini adalah untuk menambah pemahaman kita agar lebih mengerti, memahami, kemudian nanti juga bisa menyelesaikan terkait dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, jadi di sini, bereksplorasi ini nantinya besok akan kita diskusikan mendalam di diskusi kelompok. Di sini akan saya sampaikan gambaran umumnya terkait, apa saja yang akan kita eksplorasi atau kita jadikan permasalahan di diskusi besok. Oke, di sini, saya akan mengangkat mengenai Umbul ya. Oke, Klaten itu dijuluki sebagai kota 1001 umbul. Nah, umbul di sini merupakan, memiliki sumber mata air yang melimpah. Salah satunya adalah kolam Taman Air Kusuma Jalatirta di Desa Jambean, Kecamatan Karanganom. Air alami yang keluar di kolam ini begitu melimpah, ditambah air yang terus mengalir ke kolam menjadikan pilihan alternatif untuk melakukan terapi. Jadi tidak hanya kesegaran ya, tapi juga ada kesehatannya. Terdapat 4 kolam yang tersedia di Taman Air Kusuma Jalatirta dengan berbagai ukuran. Nah, ternyata dari beberapa kolam itu ada kolam renang yang berbentuk lingkaran nih Mas, Mbak. Nah, di sini jari-jarinya adalah 3 meter, oke. Kalau jari-jari yang 3 meter maka diameternya adalah betul, diameternya adalah 6 meter. Oke. Nah, kemudian, di sini pengelola kolam itu ingin meletakkan lampu pada perosotan. Nah, jadi setiap kolam itu kan ada perosotannya. Nah, di sini pengelola ingin meletakkan lampu ke daerah perosotan agar selalu terang. Oke, jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran. Oke, jadi di sini berwarna biru ini adalah perosotannya. Ini adalah bentuk visualisasi dari perosotan ini. Kemudian ini adalah, busur lingkaran tersebut besarnya adalah alfa, oke. Nah, kemudian, setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik Ki dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinaran tertentu. Oke, jadi, sebuah pabrik itu memproduksi lampu dengan jarak tertentu. Jadi, pabrik ini tuh lengkap. Mereka punya jaraknya berapa, sudutnya berapa, mereka lengkap. Oke, kemudian jika semua lampu yang ada dalam gudang pengelola kolam dapat menyinari jarak yang dibutuhkan. Nah, bantulah pengelola taman, maksud saya kolam ya ini ya, mengelola kolam, memilih sudut penyinaran yang tepat. Oke, jadi di sini, kita akan membantu untuk menyelesaikan masalah dari pengelola kolam untuk memberikan penyinaran lampu terhadap perosotan yang akan disoroti. Oke, nah nanti akan ada 3 permasalahan ya. Nanti di sini permasalahan pertama, lampu kolam dengan penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M, dapat menerangi perosotan pada busur BC. Nah, nanti di permasalahan satu ini, Mas Mbak akan memberikan argumen dan juga alasannya untuk membantu pengelola kolam dalam meletakkan di mana saja kira-kira perosotan itu lampu itu bisa menyinari semua bagian dari perosotan, tapi dengan, jarak yang sama, memasang lampu yang sama dan tetap menyinari. Jadi mau diletakkan di mana, tapi dia tetap bisa menyinari. Oke, untuk permasalahan yang kedua, nanti, jika lampu itu diletakkan di tengah atau di pusat lingkaran, itu apakah ada perubahan atau ada tidak? Atau nah di sini diberikan sudut 30 derajat ya, dia di titik M ini adalah 30 derajat. Nanti apakah, sudut alfa itu sama 30 derajat atau tidak? Nah, nanti silakan Mas Mbak bisa eksplorasi. Kemudian untuk yang ketiga, di sini jika ukuran perosotan itu berubah. Oke, jadi apakah
ketika BC, busur ini itu berubah, apakah nilai dari sudut yang diberikan juga berubah. Nah, nanti silakan, Mas, Mbak bisa menganalisis, mengeksplorasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, untuk membantu pengelola kolam agar bisa memberikan, keputusan yang lebih tepat. Oke, nah ini kemudian ini adalah, ringkasannya ya, nanti apakah ada perubahan atau tidak ketika besarnya alfa berapa, tetanya berapa, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, nanti ini bisa digunakan Mas, Mbak untuk mengisi terkait dengan analisisnya, oke. Nah, di sini untuk membantu Mas, Mbak dalam menyelesaikan masalah, di sini ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan. Di sini ada eksplorasi melalui GeoGebra, ada 2 eksplorasi, kemudian ini juga terdapat video pembelajaran YouTube yang nanti bisa membantu Mas, Mbak untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada GeoGebra di lingkaran. Oke, ada eksplorasi satu dan eksplorasi 2. Ini adalah eksplorasi satu. Nanti silakan, Mas, Mbak bisa membuka kemudian bisa, mencobanya ya, GeoGebra ini ya. Ini sangat interaktif, jadi bisa digerakkan untuk membantu Mas, Mbak dalam, merubah pemahaman yang matematika yang terkadang abstrak bisa menjadi konkret, kemudian juga membantu dalam penyelesaian masalah itu. Kemudian untuk eksplorasi keduanya ini memperlihatkan terkait dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, ini sangat interaktif ya. Mas, Mbak bisa menggesernya, kemudian bisa mengamati perubahan yang terjadi. Oke. Oke, selain itu ada juga video pembelajaran ini yang bisa digunakan untuk, lebih memahamkan, memberikan penjelasan terhadap, konten materinya. Kemudian nanti kita simulasi langsung di kelas, nanti kita juga akan menggunakan, alat peraga sudut pusat dan sudut keliling. Ya meskipun sudah ada GeoGebra, tapi alat peraga ini juga penting untuk Mas, Mbak, karena nanti kita akan praktek langsung bagaimana kita mengukur dengan busur. Nah, itu bisa kita, kolaborasikan dengan GeoGebra, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, nanti, pembelajaran itu akan kita kemas lebih menyenangkan ya, seperti itu. Nah, mungkin ini yang, video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai berjumpa di kelas pada pertemuan matematika. Oke, selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.